Benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami belajar untuk mempercayai Engkau, bahwa rencanamu, pribadimu, Engkau baik. Kami tidak sepenuhnya mengerti, dan mungkin kami tidak pernah mengerti selama kami berada di sisi kehidupan kami yang sementara. Tapi kami percaya bahwa Engkau baik dan firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kebenaran-Mu dibagikan, hamba-Mu berdoa, biar keterbatasan manusia tidak menghalangi Roh Kudus untuk bekerja. Amin. Dan Engkau sendiri bicara buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama saya berterima kasih untuk kesaksian dari Pak Sugeng dan Ibu Inga ya. Saudara, nggak ada yang diantara kita yang bisa katakan kita tanpa Tuhan bisa lewati apa yang baru disaksikan. Ya, saya bukan mau joke, tapi saya teringat ada jemaat yang bilang gini, Pak maaf tadi nggak terlalu konsentrasi dengerin khotbahnya karena saya mau ke pemakaman karena tadi pagi anjing saya mati, gitu loh. Ini anjing, saudara. Karena sayangnya, ya saya tidak berusaha untuk saya cuma mau mengatakan begini, apa yang dialami oleh Pak Sugeng dan Bu Inga ini tidak gampang. Siapapun saudara, mau hamba Tuhan kayak, mau sudah berapa lama berjalan dengan Tuhan, tetap tidak mudah. Ya, dan kembali saya diberkati karena kalau kita bisa tetap kuat untuk melayani Tuhan dalam keadaan seperti itu, berarti Tuhan itu nyata. Karena memang banyak hal dalam kehidupan kita ini kita nggak tahu jawabannya, ya. Mengapa? Ya, saya masih ingat kemarin saya berkhotbah tentang Lazarus, Pak Sugeng. Ya, Maria sama Marta ini nggak bisa ngerti. Wong kalau Tuhan Yesus datang ke Betani untuk pelayanan ke Yerusalem, nginepnya di rumah mereka kok. Ya, makannya di sana. Semuanya disediain sama Marta yang masakin, ya mungkin Maria yang ngatur tempat tidurnya Tuhan Yesus. Lazarus sakit, Tuhan Yesus dipanggil, Tuhan Yesus sengaja katanya tidak datang sampai Lazarusnya mati. Kadang yang kayak begitu kita nggak bisa ngerti ya. Tuhan Yesus sengaja tidak datang dan tinggal 2 hari lebih lama sampai Lazarusnya mati 4 hari. Dalam kisah itu memang Lazarusnya bangkit. Tapi pada waktu Lazarus masih mati, Tuhan bicara begini sama Marta. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi di dalam keadaan Lazarus sudah mati, Marta diajarin sama Tuhan Yesus bahwa barang siapa percaya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Artinya kita ini tidak bisa mati, cuman bisa pindah tempat, pindah dimensi. Kita check out dari tempat ini, check in ke tempat yang lebih baik. Memang secara manusia kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, mau nggak karena kamar penuh di hotel bintang 3, terus kemudian Bapak Ibu check out lebih cepat. Terus diganti masuk hotel bintang 5 presidential suite. Kita bilang puji Tuhan, benar gak? Siapa yang bilang gini, loh enggak, saya di sini aja. Usahakan kamar tetap ada, wong saya bookingnya di sini kok. Tentu tidak ya.
Dan keterbatasan manusia itu yang membuat kita bilang, wis di sini aja Tuhan, tambah ono, saya stay di sini, saya sudah booking di sini. Tuhan bilang, yuk check out lebih awal yuk, supaya kamu bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Ya, memang kita tetap bersedih. Ini anak, ya, dan Tuhan menghargai apa yang Pak Sugeng, Bu Inge lewati dan tetap mempercayai Tuhan dan tidak menyangkal iman. Sekalipun saya yakin sampai hari ini Bapak dan Ibu tidak sepenuhnya mengerti. Ya, karena setiap kita selalu punya pertanyaan. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kehidupan kita untuk menggunakan kuasa yang Tuhan berikan yang dekat dengan kehidupan kita, dengan lidah kita. Saya berikan judul describe or declare. Di sini banyak ibu-ibu, ya, menurut apa yang dipelajari, ibu-ibu itu perbendaharaan katanya, ya, jumlah katanya per hari itu jauh lebih besar dari laki-laki. Ya, katanya, saya enggak pernah ngitung, Bapak Ibu ya, kalau protes jangan ke saya karena ini katanya para ahli. Kalau ibu-ibu itu bisa 15 sampai 20 ribu kata per hari. Kalau laki-laki itu kira-kira separuhnya. Nah, kalau laki-lakinya hamba Tuhan, kayak Pak Sugeng, ya, sudah khotbah, habis jatahnya. Ya toh? Terus pulang rumah, istrinya ngajak ngomong, jawabannya heeh. Gimana hari ini? Ya gitulah, baiklah. Loh, cerita dong, ya, karena istrinya masih punya stok kata-kata, suaminya udah habis. Kira-kira gitu ya. Ya. Jadi, nah, untuk para ibu ya, yang punya banyak kata-kata, sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk pakai kata-kata itu menjadi luar biasa. Atau sebaliknya, luar biasa buruknya karena kalau senjata, pelurunya banyak. Wanita Tuhan berikan peluru lebih banyak dari laki-laki. Ya. Nah, saya ingin mulai dengan ayat yang sudah sangat populer, tapi hari ini saya akan mulai dengan ayat ini. Amsal 18 ayat 21. Dikatakan hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Siapa yang sering pakai, ya. Dalam konteks ini ibu-ibu lebih sering pakai dari bapak-bapak. Ya, ada juga sih bapak-bapak yang super cerewet, ya ada gitu ya. Itu exceptional ya. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada kata-kata yang kita keluarkan. Dan siapa yang suka menggemakannya, siapa yang pakai dengan benar, akan makan buah yang seturut dengan apa yang dia katakan. Nah, saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu melihat satu kejadian yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Pada saat nabi ini diberikan oleh Tuhan penglihatan, keadaan bangsa Israel yang dilayani, ya, dia nggak ngelayanin satu gereja lokal, dia ngelayanin satu bangsa. Keadaannya buruk sekali. Sedang dalam tawanan dan sebelum ditawan diserang dulu. Jadi banyak yang mati, bahkan kematiannya tragis. Ya, kalau kita dengar apa yang terjadi di Turki, Syria dengan gempa bumi yang besar itu, ada sebagian orang-orang yang tertimbun tidak dapatkan proper pemakaman yang layak. Ya sudah tertimbun, kemudian alat berat yang masuk, terus kemudian diratakan, dianggap selesai. Dan pada waktu itu, setelah perang saudara, ya, itu boro-boro ada pemakaman yang proper gitu ya. Wong yang kalah ini sudah ditawan gitu ya, dibiarkan. Ya. Dan rupanya Tuhan memberikan penglihatan, satu penglihatan yang tidak enak dilihat gitu ya. Dan Tuhan tunjukkan kepada Yehezkiel. Kira-kira itu gambarannya Yehezkiel pasal 37. Saya tahu kalau di sini Bapak Ibu sudah sering membaca firman Tuhan, tahu Yehezkiel 37 ini. Tulang-tulang kering, ya. Tapi itulah gambarannya, itu konteksnya, ya.
Dikatakan begini, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Jadi yang bawa Yeskiel untuk lihat keadaan buruk itu roh Tuhan. Ya, ini bukan idenya sendiri, tapi roh Tuhan. Kadang di dalam keadaan kita, Tuhan mau membawa kita untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Dan kadang pada waktu kita diperlihatkan keadaan kita, keadaan hati kita yang sesungguhnya, itu rupanya enggak menarik, tapi itu perlu. Banyak orang yang tidak mau lihat keadaan hatinya, karena dia berpikir itu enggak penting. Tapi rupanya di sini roh Tuhan mengatakan aku mau bawa nabiku ini untuk lihat keadaan yang sesungguhnya. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Sungguh amat banyak. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Sudah amat banyak. Yang kedua amat kering. Amat banyak karena begitu banyak kematian, amat kering karena sudah begitu lama tulang itu ada di lembah itu. Sudah lama banyak. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang keadaan hati kita yang tidak terjaga bisa seperti ini. Banyak tulang, banyak kematian dan itu kering. Dan kita tidak sadar karena kita tetap melakukan apa yang kita tahu kita perlu lakukan. Kalau orang Kristen ya dia datang ibadah. Tapi kering. Tapi penuh dengan hal yang tidak baik yang ada di dalam hatinya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Terjemahan yang lain mengatakan, Tuhan aku enggak tahu, terserah kamu. Itu jawaban Yeskiel. Ini sebetulnya adalah jawaban tanpa pengharapan. Kira-kira begitu. Karena ini mengisahkan tentang keadaan bangsa Israel dalam keterpurukan. Karena masalah mereka juga. Karena dosa mereka. Jadi nabinya Tuhan saja udah hopeless. Sudah nggak bisa lagi melihat pengharapan di tengah-tengah ketidakbaikan keadaan itu. Kadang keadaan kita, kalau kita nggak hati-hati, kita tetap bisa beribadah, tapi kita ini merasa hopeless. Kita tetap bisa mengatakan apa yang benar, tapi tidak dari hati yang benar. Kalau orang Kristen ditanya gimana keadaannya, semua orang Kristen tidak tahu janjian dari mana, nggak ada ayatnya. Ngomongnya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Maksudnya apa? Pokoknya puji Tuhan, ya. Terus kemudian semua kita tahu kalau ditanya, terus kemudian ayo kita ngomong sama-sama. God is good all the time. And all the time, apa saudara? God is good loh. See, itu bukan ayat Alkitab, tapi semua kita ngomong kayak begitu. Saudara, satu kali saya bangun pagi di rumah teman saya, seorang hamba Tuhan. Saya pikir pagi-pagi kok sudah ada jemaatnya datang ya. Karena ada suara gini. God is good all the time. And all the time, God is good. Tapi diulang-ulang saudara. Ternyata burung beonya. Jadi burung beo aja bisa ngomong apa yang benar. Tapi burung beo itu tidak ngerti kebaikan Tuhan. Ya, jadi seringkali sebagai orang percaya, kita ini menutupi apa yang di dalam dengan apa yang kelihatannya tetap proper ya. Kalau
di depan sebagai pemimpin pujian, ada kata-kata yang kita harus sebutkan. Kalau pengkhotbah juga ngomongnya harus yang bisa diterima sebagai jemaat pun satu dengan yang lain. Kita ini punya terminologi tersendiri untuk menunjukkan bahwa kita ini oke. Tapi karena Tuhan itu baik, dia bawa Yeskiel untuk melihat kenyataan. Kadang Tuhan mulai dengan membawa kita untuk melihat kenyataan yang ada yang tidak baik. Supaya Tuhan bisa mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Dan ini yang dilakukan kepada Yeskiel sebagai nabinya orang Israel pada waktu itu. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah saudara, aneh nggak buat Yeskiel? Di dalam lembah itu, ngelihat tulang yang kering, terus mulai ngomong kepada tulang yang kering. Lebih mudah untuk dia cerita tentang tulang kering daripada bicara kepada tulang kering. Lebih mudah buat kita untuk cerita tentang keadaan kita yang kering, yang sudah mati, daripada bicara kepada keadaan. Lebih mudah ceritakan tentang suami yang tidak setia daripada berbicara tentang keadaan suami yang tidak setia seturut dengan firman Tuhan. Sudah mengerti maksud saya? Lebih mudah untuk cerita tentang bisnis yang bangkrut, yang susah daripada memperkatakan kepada keadaan yang susah itu tentang firman Tuhan. Dan setiap kita diberikan peluru tadi, seturut dengan personality kita masing-masing, 15.000, 20.000. Ya, yang ekstra introvert 5.000 deh, ya. Yang jarang ngomong 5.000, ya. Nah, yang kita katakan itu apa? Seringkali kita pintar untuk describe. Ya. Katanya, ibu-ibu itu kalau telepon suami, ya, masalahnya mesin cuci di rumah enggak bekerja. Ya. Suami itu simple. Kalau saya ditelepon sama istri saya, enggak bekerja, oke, berarti tak panggilkan tukang ya, gitu ya, servis. Tapi kalau istri enggak cukup untuk ngomong kayak begitu. Dia mau cerita. Keselnya dia karena mesin cuci enggak bekerja. Terus kemudian berapa banyak baju yang belum dicuci. Keadaan itu perlu, ya toh. Nah, jadi kembali kepada describe ini, kita ini kalau describe keadaan pinter. Ya toh? Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau hanya itu, siapa yang setelah bicara tentang keadaan yang buruk merasa semakin buruk? Bukan semakin lega. Ada yang mengatakan ini, paling enggak saya wis cerita. Sebentar lega. Tapi kata-kata itu punya kuasa. Ya, kita ngomong, anak saya memang enggak bisa diatur kok. Kita mulai mendescribe keadaan yang salah. Legonya karena peluru habis. Tapi keadaan tidak pernah berubah. Di sini Yeskiel diperintah oleh Tuhan, bernubuatlah. Katakan sama tulang-tulang yang kering, tulang sudah kering gitu, enggak hidup kok diperkatakan sepertinya hidup. Karena Tuhan tahu, dia bisa memberikan kehidupan buat yang sudah mati. Bapak Ibu, saya enggak tahu apa yang sudah mati yang ada dalam hati kita. Tapi tanpa sadar, ada bagian dari kehidupan kita yang kadang mati dan Tuhan mau itu dihidupkan kembali. Itu sebabnya pada waktu Bapak Ibu datang ke
persekutuan seperti ini, dengar firman Tuhan, itu ada sesuatu yang dihidupkan, seger kan? Tapi masalahnya adalah setelah kita keluar dari ruangan ini, kita kembali kepada realita. Suami belum berubah, istri masih cerewet, anak nggak bisa diatur, bisnis masih sulit. Terus kita balik kepada mode 15.000 yang masih harus digunakan ini. Kita cerita. Tapi andai kata kita belajar mengurangi yang kita ceritakan, terus kemudian kita tambahkan apa yang firman Tuhan katakan. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepada aku. Saya nggak tahu saudara, apakah pada waktu Yehezkiel bernubuat, dia ini sungguh-sungguh beriman. Tapi dia mulai melakukan apa yang benar. Saya ingin kasih tips sama kita yang ada di dalam ruangan ini. Ada orang yang mengatakan begini, kalau kamu tidak beriman, jangan perkatakan firman Tuhan. Saya bilang, kalaupun belum beriman, perkatakan firman Tuhan, akhirnya kamu beriman. Daripada ngegosip, udah pasti tidak beriman. Ya, perkatakan firman Tuhan, itu yang terjadi kepada Yehezkiel. Tuhan bilang gini, mulai pakai peluru ini, mulut kamu, mulai perkatakan apa yang benar, apa yang aku mau engkau katakan, dan sesungguhnya apa yang engkau mau terjadi. Sebenarnya dengan ketidakadanya harapan, Yehezkiel tahu kalau aja bangsa Israel ini bisa dipulihkan, itu kerinduannya. Cuman sudah hopeless. Sepertinya udah terlambat, sudah nggak memungkinkan. Mari kita kembali membaca ayat ini. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Nah saudara, kita ini suka kalau secara visible, audible, kita langsung bisa dapat hasilnya. Ya, kita mengatakan, suami saya pasti berubah, istri saya pasti berubah. Kemudian, wih berubah, semangat kita. Ya pakai 15.000 sisanya ya. Nah, tapi di kitab Yakobus ini mengatakan begini, lidah kita ini seperti kemudi kapal, bukan kemudi speedboat. Siapa yang di sini pernah naik speedboat? Ibu naiknya kapal pesiar ya. Siapa yang naik kapal pesiar? Kapal pesiar itu kalau tambah besar dan kemudian ibu dapat kamar yang bukan yang di paling bawah, wah itu yang masih begini, yang kamarnya enak, yang goyangannya sangat tidak terasa, kapalnya itu gerak, muter, nggak kroso, tapi muter. Kalau kapal itu nggak muter, gimana Bapak Ibu bisa nyampe ke tujuan? Itu pasti muter. Dikatakan lidah itu seperti kemudi. Ya, dan karena kemudinya kapal dan bukan speedboat, pada waktu itu diputer nggak kroso, tapi itu muter. Pada waktu perkataan kita benar, perkataan itu langsung berdampak. Katakan sama sebelah, tapi nggak kroso. Nah, karena nggak kroso, oh ini Victory ini sekarang didengarkan di mana-mana ya, nggak kroso ada yang nggak ngerti kali ya, kalau di Jakarta nggak ngerti nggak kroso ya. Soalnya kita ya ada bahasa Prancisnya dikit, bener nggak Pak Sugeng ya. Nah, nggak kerasa kita. Dan karena tidak terasa faedahnya, nggak terasa kuasanya, kita kembali ke default yang lama. Ngomong yang tidak berubah. Ya, hari pertama kita bilang begini, anak saya berubah dalam nama Tuhan Yesus. Dia jadi rajin. Saya percaya ini anak yang luar biasa. Siang lihat anaknya modelnya enggak berubah. Memang dasar kamu tidak bisa berubah. Ya, itu. Terus kemudian ngomong tentang berubahnya satu kalimat. Terus kemudian the rest of the day, sepanjang hari besoknya ditambahin lagi ngomong hopeless memang. Mama bilang gini, what?
lihat anak model kayak begini. Ya. Terus datang, itu kebetulan hari Selasa, pergi ke persekutuan Victory, kita ngomong lagi, Tuhan itu baik, amin, amin. Nah pulangnya lagi ketemu sama keadaan yang tidak berubah tadi. Semua ngomong lagi. Jadi Bapak Ibu, kita ini perlu mengubah. Bukan hanya pinter describe. It's good, gak apa-apa. Tapi kita belajar declare. Dan Tuhan menunjukkan kepada Yeskiel, sebenarnya pada waktu itu dikatakan perubahan itu mulai terjadi. Belum ada kehidupan, tapi perubahannya sudah ada. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada, daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Yeskiel bisa mengatakan gini, loh apa gunanya kalau awalnya mayat, tulang kering, sekarang jadi mayat. Sama-sama tidak ada hidupnya. Tergantung. Ini yang firman Tuhan katakan sama Yeskiel. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah. Jadi dengan kata lain begini, jangan berhenti, terus katakan. Terus katakan. Apa yang belum engkau lihat kepenuhannya, apa yang belum seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan, terus katakan. Dikatakan, katakan kepada nafas hidup ini, beginilah firman Allah. Hai nafas hidup, datang dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Artinya mereka masih belum hidup. Yeskiel diminta oleh Tuhan, kalau saudara membaca dengan hati-hati, di dalam perikop ini, 3 kali Tuhan ngomong, bernubuat, perkatakan. Jangan ini diambil literal, oke. Suami saya berubah setelah saya perkatakan 3 kali firman Tuhan. Ini maksudnya adalah kalau belum terjadi, terus katakan apa yang benar. Jangan berhenti. Jangan berhenti sampai engkau melihat kehidupan terjadi di dalam kehidupan apa yang engkau mau lihat terjadi. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Nah saudara, kenyataannya saya ingin membawa saudara ke alam nyata daripada apa yang Tuhan tunjukkan kepada Yeskiel. Kalau dilihat kapan Yeskiel mulai bernubuat. Sampai bangsa Israel keluar dari tanah di mana mereka ditawan dan kembali ke Yerusalem untuk membangun, itu sekitar 30 tahun. Kalau 3 hari mah lumayan kan saudara? Dan kita suka yang instan saudara. Kita suka mie instan, kopi instan. Kopi instan itu di mana-mana lebih murah. Benar nggak? Dengan yang fresh brew. Saya suka minum kopi saudara ya. Ya. Jadi dulu minum kopi instan, sekarang saya enggak mau gitu loh. Kalau fresh brew itu memang nunggunya lebih lama. Tapi lebih harum. Ya. Mie instan sama mie yang dibuat sendiri gitu ya. Mie-nya dibuat sendiri, dimasakkan masih fresh. Buat saudara lapar sebelum waktunya. Benar enggak saudara? Ya. Nah saudara, Tuhan itu enggak pernah instan saudara. Enggak pernah instan. Ada orang yang mengatakan Lazarus itu doanya Tuhan Yesus cepat. Tapi sebelum Tuhan Yesus berdoa, mati dulu saudara. Kita suka cepatnya. Kita suka dikhotbahi atau dengar kesaksian. Yang kayak begitu, saya baru berdoa. Kesulitan keuangan. Belum amin Bapak Ibu ada yang ngetok pintu. Pernah dengar kesaksian itu? Loh saya enggak mengatakan Tuhan enggak bisa bekerja begitu loh. Ya. Terus kemudian yang ngetok pintu.
Saya mengatakan Tuhan kok ya cek cepete gitu ya. Kok ya Tuhan luar biasa. Baru saya bahkan tidak berpikir begitu cepat. Terus kita dengarnya mengatakan begini, oh begitu ya jadi orang Kristen. Enak juga ya. Tapi berapa banyak di antara kita yang gak ngalamin seperti itu? Berapa banyak yang mengalami yang namanya proses. Dan prosesnya semakin panjang, maka nilainya semakin mahal. Saudara, kalau saudara pergi ke pasar, ibu-ibu beli jeruk, sama yang ada di restoran setelah diperes kemudian disajikan dengan gelas yang bagus, kemudian dikasih hiasan yang bagus, harganya jauh. Saudara. Beli besi, kiloan itu murah, tapi besi yang ditempa, ya, sekalipun kecil, tapi itu jadi jarumnya jam Rolex, mahal. Jarumnya jam Rolex kalau di kilo, sakilonya mahal, saudara. Ya, tapi ditempa. Saudara mau besi kiloan, atau kualitas iman jarum jam Rolex? Kalau itu saudara tahu jawabannya. Tapi kalau kehidupan kekristenan kita mau yang instan. Duh Tuhan, enggak jadi yang paling mulia sudah apa-apa lah. Yang penting nang cepet. Tapi karena saudara bukan anak-anak gampang, maka prosesnya sulit. Kalau kita ditanya, mau enggak kita diproses? Jawaban saya, enggak mau saudara. Pak Sugeng mau diproses kayak begitu? Enggak mau kan? Ya, saya juga enggak mau. Tapi karena Tuhan itu melihat yang kita enggak lihat. Dia tidak tanya kepada anak-anaknya, mau enggak diproses? Saudara, kehidupan kekristenan bukan saudara datang ke restoran dan pesan apa yang saudara mau. Dan komplain kalau keluarnya tidak sesuai dengan apa yang saudara pesan. Pada waktu saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara mempercayai hikmatnya, waktunya, prosesnya, dan cara Tuhan membentuk kehidupan saudara. Buat bangsa Israel yang mendengar nubuatan Yeskiel, dan pada waktu nubuatan ini disampaikan, mereka pikir mungkin, oh setelah Yeskiel bernubuat, berarti sebentar lagi kita pulang. Sebentar laginya 30 tahun. Saya tidak tahu sebentar laginya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus bilang, aku segera datang kembali, dan dia sampai hari ini belum datang. Sebentar lagi datang kembali. Jadi saya nggak tahu saudara. Kalau Tuhan katakan sebentar lagi engkau akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya itu. Tapi sebentar laginya kapan saudara? Apakah besok malam? Apakah tahun depan? Kita nggak tahu. Bagian kita bukan selalu bertanya kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Bagian kita adalah apa yang Tuhan katakan. Perkatakan firman, perkatakan firman. Perkatakan yang baik tentang hidup. Kalau saudara punya kelemahan, mulai perkatakan sesuatu yang berbeda dengan kelemahan itu. Jangan katakan memang aku ini cerewet kok. Loh, saudara mau berubah atau enggak? Kalau saudara mau tetap cerewet, katakan itu. Kapal saudara akan muter ke arah cerewet, tambah cerewet. Tapi saudara katakan enggak. Karena aku ini diciptakan segambar dengan gambaran Tuhan. Aku akan perkatakan apa yang baik. Terus kemudian saudara masih cerewet. Ada yang ngomong gini, wong cerewet kok ngaku nih mas, akan memperkatakan yang baik. Saudara jangan jadi lemah. Saudara katakan enggak. Aku ini anak Tuhan. Aku akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Apapun area kehidupan saudara yang mati. Apapun yang sudah sungguh-sungguh mati seperti tulang-tulang kering. Firman Tuhan mengatakan ada harapan. Karena Tuhan
taruh kuasa itu di mulut saudara. Dan kalaupun pada waktu saudara mulai melatih hal itu, saudara nggak beriman, it's okay. Karena Yehezkiel pada waktu dia mulai melihat, dia memulai dengan katakan gini, aduh Tuhan, hanya kamu yang tahu. Dengan kata lain, hopeless Tuhan, tidak ada harapan. Tapi pada waktu kata-kata itu diucapkan, sesuatu sedang terjadi. Ada tulang-tulang yang mulai berbunyi, berderak. Saudara nggak bisa dengar, saya nggak bisa dengar. Tapi maksud Tuhan adalah pada waktu firman Tuhan diperkatakan, sesuatu sedang terjadi. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Ada amin saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Biar kebenaran yang Engkau singkapkan lewat kisah Yehezkiel boleh kami terima. Apapun keadaan kami. Mungkin ada bagian daripada kehidupan kami yang sudah lama mati. Kami bahkan tidak berharap ada kehidupan kembali. Mungkin saudara datang dan saudara punya kematian dalam hati saudara dalam area hubungan. Saudara katakan hopeless. Daripada berharap terus sakit hati, lebih baik gak usah berharap. Mungkin di dalam area kesehatan. Karena apa yang hasil lab saudara katakan bertolak belakang dengan apa yang saudara imani. Mari kita mengambil langkah untuk mulai perkatakan apa yang baik tentang kesehatan kita. Tentang bisnis kita. Orang bilang resesi. Anak Tuhan, mulai perkatakan yang baik. Jangan terus ngomong resesi. Haleluya. Perkatakan yang baik, kebenaran firman Tuhan. Yesus jadi miskin supaya aku diberkati dan diperkaya. Supaya aku bisa jadi berkat untuk orang lain, maka aku harus diberkati. Aku memperkatakan berkat untuk datang. Aku memperkatakan aku diberikan umur panjang supaya aku bisa melayani Tuhan dengan efektif. Perkatakan yang baik. Perkatakan yang baik untuk hubunganmu. Perkatakan yang baik untuk anak-anakmu. Perkatakan yang baik untuk gerejamu. Baik saudara-saudara yang berbakti di gereja masing-masing. Jangan terus perkatakan yang buruk tentang gerejamu. Mulai perkatakan yang baik. Dan hari ini sebagai jemaat Victory, mari kita perkatakan yang baik. Perkataan yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan buat persekutuan doa Victory. Tuhan, kami memperkatakan bahwa persekutuan doa ini akan semakin menjangkau banyak orang. Bukan hanya di bangsa ini tapi di bangsa-bangsa. Engkau akan membangkitkan wanita-wanita yang akan melayani Engkau dengan sepenuh hati. Biar apa yang Kau berikan kepada para wanita ini, peluru 15.000 sampai 20.000 kata-kata, mereka akan memperkatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, semua itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka perkatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan hari ini sebelum kami menutup ibadah kami mau memperkatakan lewat lidah bibir kami, pujian dan penyembahan kami perkatakan bahwa Engkau baik, Engkau besar. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, kami mengangkat tangan karena kami tahu bahwa di dalam kelemahan kami kuasa-Mu jadi sempurna. Dan kami mengangkat tangan karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Engkau. Dan hari ini kami mempercayai kebenaran. Bukan karena kami melihat kenyataan. Tetapi karena kebenaran sanggup untuk mengubah kenyataan. Kami berdoa Tuhan. Apapun yang menjadi kematian di dalam hati kami. Apapun yang kami melihat begitu lama tidak berubah. Tulang yang sungguh amat kering.
kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berubah, nafas kehidupan kembali datang untuk hubungan yang sudah mati, untuk bisnis yang sudah mati, untuk keadaan yang sudah mati. Kami perkatakan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, hamba-Mu berdoa biar berkat penyertaan damai sejahtera dari Allah menyertai setiap kami. Engkau tidak pernah berhenti berkarya Tuhan, dan karya-Mu ajaib atas hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan terima berkat dari Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat kepada banyak orang dimanapun engkau berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.